Kena COVID itu berat, sakit mulai dari demam, batuk, pilek, menggigil. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit COVID, jangan sampai, karena sakit beneran. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Mbak Aryani, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta tonton video ini sampai habis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketika video ini masuk di beranda teman-teman, berarti saya sudah sehat dari COVID. Ya, saya seorang penyintas COVID-19. Video ini saya buat sebagai kenang-kenangan, sebagai pengingat bagi saya bahwa saya pernah menderita COVID-19. Dan semoga video ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua, supaya tidak terkena COVID. Kalau ditanya dapatnya dari mana, saya bingung jawabnya. Saya dan suami menderita COVID dalam waktu yang bersamaan. Kami berdua itu tipe dua manusia yang taat peraturan. Disuruh pakai masker, kami pakai masker. Disuruh jaga jarak, kami jaga jarak. Disuruh di rumah saja, kita nggak kemana-mana. Jadi kalau ditanya dapatnya dari mana, kami nggak tahu. Apa bukan karena perjalanan ke Jogja kemarin? Itu saya juga tidak tahu. Karena tanggal 3, itu saya sudah PCR untuk melakukan penerbangan. Buktinya saya bisa terbang tanggal 5. Saya terbang tanggal 5, kemudian tanggal 6 pagi jam 4.30-an, sekitar setengah 5 pagi, saya sampai di kota ini kembali. Kemudian jam 2 siang, masih tanggal 6, saya melakukan PCR kembali setelah lapor ke klinik perusahaan. Saya diminta untuk PCR kembali. Hasilnya muncul tanggal 7 dengan hasil negatif juga. Tanggal 8-nya saya sudah kembali bekerja. Sampai tanggal 11 pagi pulang kerja, suami habis masuk malam, dia mengeluhkan badannya sakit semua. Oke, saya suruh tidur aja, dia istirahat. Kemudian setelah sholat asar, dia sholat asar, kemudian pulang dari masjid, dia bilang, badanku demam. Akhirnya kita cek. Di rumah kebetulan memang ada termometer, kemudian kita cek suhunya. Ternyata suhunya 38,1. Dia laporan ke pimpinannya bahwa suhu badannya 38,1. Akhirnya dia tidak boleh berangkat kerja, suruh langsung ke klinik. Periksalah dia ke dokter. Suami periksa ke dokter, sampai di dokter langsung di antigen dan dinyatakan positif. Saat suami dinyatakan positif itu, saya masih belum merasakan apa-apa. Akhirnya saya laporan ke pimpinan saya menyampaikan bahwa suami saya positif COVID setelah melakukan antigen. Akhirnya saya tidak boleh berangkat kerja untuk besoknya, tanggal 12. Saya diminta untuk langsung ke klinik juga untuk melakukan swab antigen juga. Tanggal 12 saya masih belum merasakan apapun. Saya termasuk nggak ada gejala apapun. Di klinik saya di antigen juga. Dan ternyata hasilnya saya positif. Saya tanya, nggak perlu PCR kah? Dan kata dokternya, karena suami sudah positif dan bergejala, maka ibu tidak perlu untuk di PCR. Karena ini sudah pasti bahwa ibu positif COVID. Tapi saya nggak ada gejala apapun. Ya mungkin ibu OTG, orang tanpa gejala. Akhirnya kami diminta untuk isoman, isolasi mandiri selama 10 hari. Oke, pulanglah kami melakukan isoman selama 10 hari. Pulang dari klinik, saya dan suami kembali menggunakan kamar kami berdua. Karena awalnya kemarin saat suami itu dinyatakan positif, kita pisah kamar. Saya dengan Deolin
tidur satu kamar dan ayah tidur sendiri. Kita di rumah juga menggunakan masker. Tapi begitu saya positif, suami positif, akhirnya kami kembali ke kamar kami dan Deolin tidur sendiri lagi di kamarnya. Deolin masih tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa apapun padanya. Demam tidak, sakit badan tidak, apapun tidak. Saat tanggal 12 itu pun saya juga masih tidak merasakan apapun. Dan saya juga tidak tahu Deolin itu positif atau tidak karena dia tidak diperiksakan. Tapi dia tidak merasakan, tidak ada gejala apapun. Lalu sampailah saat hari kedua saya melakukan isoman. Di hari kedua itu saya mengalami demam tinggi sekitar 38,4, menggigil, badan rasanya sakit semua, mulai sulit untuk bernafas. Itu hari kedua, malam, sekitar jam 1.40, jam 1.40 pagi ya, berarti masuk hari ketiga. Dan terus dilanjut lagi dengan gejala-gejala yang lain, pilek, batuk, menggigil. Oh iya, saya mengalami anosmia, tidak bisa aroma apapun, itu sekitar hari ke 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Atau 4, 5, 6, 7, 8. Saya lupa ingat. Saya mengalami anosmia, tidak bisa mencium apapun. Jadi aroma jeruk yang begitu menyengat, biasanya kalau kita taruh di hidung itu menyengat, saya tidak bisa mencium apapun. Minyak kayu putih itu juga tidak ada aromanya sama sekali di hidung. Tapi saya masih bisa merasakan rasa manis dan asam. Tapi kalau asin, saya sudah tidak bisa merasakan apapun. Karena pernah satu hari saya makan mie instan dengan kuah yang sangat sedikit. Kemudian ketika bumbunya dimasukkan semua, otomatis itu akan terasa asin ya. Saya tidak merasakan asin tersebut. Ya, saya makan aja, biasa, santai, seperti itu. Jadi lucu, kita nggak bisa cium jeruk, tapi kita bisa merasakan manis dan asamnya jeruk itu seperti apa. Cuman nggak ada baunya aja. Nah, di video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah memberikan support, baik material maupun moral, kepada saya dan keluarga. Untuk yayasan yang setiap hari mengirimkan makan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena itu sangat-sangat membantu sekali. Di saat saya tidak bisa masak, tidak bisa bangun, dianterin makanan, ada sayur, ada lauk, ada nasinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman sekantor, baik perseorangan maupun yang bersama-sama, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas supportnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang spesial, saya WA, saya repoti, saya mintai belanjakan ini itu, dan malah tidak mau untuk diganti uangnya. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah melimpahkan banyak rezeki untuk teman-teman semua. Kena COVID itu berat, sakit mulai dari demam, batuk, pilek, menggigil, itu sakit. Yang paling tidak nyaman adalah ketika kita tidak bisa bernafas dengan lega. Seperti ada yang menutup di rongga nafas kita. Tidak bisa nafas, itu berat. Berat sekali. Untungnya saya beberapa kali sudah membaca bagaimana cara untuk mengatasi supaya nafas kita lega. Kalau disuruh isoman itu berarti gejalanya ringan ya, tanpa bawaan apapun, tanpa penyakit bawaan. Maka kalau sesak nafas, tengkurap, diganjal dadanya dengan bantal, itu saya bisa tidur kembali. Kemudian atau kita setengah duduk, diganjal punggungnya dengan bantal-bantal, kita tidur dengan setengah duduk seperti itu. Itu kita juga bisa nafas dengan lega. Tapi jangan sekali-kali untuk tidur terlentang. Kalau kita tidurnya terlentang, nafas itu berat sekali. Hidung seperti tertutup,
untuk mengambil oksigen itu berat. Jadi kalau yang saat ini sedang sakit, menderita COVID, susah nafas, jangan terlentang tidurnya. Bisa tengkurap agak miring, diganjel dadanya, atau yang setengah duduk gitu aja. Cerita haru ada. Cerita harunya di hari ketiga itu kan saya demam, ya. Kemudian Deolin tidurnya di kamarnya sendiri. Kemudian dia hanya di ambang pintu kamar saya dan suami, terus bilang, "Bunda, boleh nggak aku masuk pijetin Bunda, terus nanti aku disemprot?" Ih, rasanya sedih. Mungkin dia rindu ya, pengen bantuin emaknya yang sedang sakit, dia pengen mijiti emaknya, tapi dia juga tahu bahwa nggak boleh dekat-dekat. Habis itu hari ke berapa? Hari ke-4 kalau nggak salah. Hari ke-4 atau ke-5, saya lupa ingat. Hari ke-4 atau ke-5, Deolin juga akhirnya demam tinggi. Nah, di situ saya kasih obat. Mau nggak mau saya mendekat. Saya kasih obat supaya demamnya turun. 2 hari dia sehat. 2 hari dia sudah sembuh, sudah tidak demam lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Itulah ceritaku saat mengalami sakit COVID. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sakit COVID. Jangan sampai, karena sakit beneran. Saya yang tidak ada penyakit bawaan saja seperti itu, merasakan berat. Dan saya serta suami itu sudah vaksin lengkap. Suami masih baru yang pertama, kalau saya sudah lengkap. Terus itu masih merasakan berat. Apalagi yang punya penyakit bawaan, belum vaksin, ya. Semoga teman-teman semuanya yang sedang sakit segera diberi kesehatan, yang tidak kena jangan sampai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik dari Mbak Aryani yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.